Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Palma. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang ke-6 dan kita rayakan sebagai hari Minggu Palma. Ada dua peristiwa penting yang kita rayakan pada hari ini, yaitu pertama, Yesus dengan sukacita memasuki kota Yerusalem, dan yang kedua, tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dua peristiwa ini kita rayakan bersama dalam sebuah perayaan? Karena alasan tradisi dan juga karena alasan liturgi. Pada awal-awal abad keempat Masehi, sebelum perayaan Paskah, orang-orang Kristen di Yerusalem merayakan kegembiraan Yesus memasuki kota Yerusalem. Perayaan ini dilakukan dengan perarakan dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem. Dan pada tempat lain, orang-orang Kristen di Roma mempersiapkan perayaan Paskah dengan berkumpul dan membacakan Injil tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada hari itu ada dua perayaan yang dirayakan dalam waktu bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Nah, untuk menjadikannya satu kesatuan, karena gereja Katolik adalah satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, maka dibuatlah sebuah perayaan. Dan di dalam perayaan itu dirayakan dua peristiwa besar tadi, yaitu Yesus memasuki kota Yerusalem dan pembacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang dirayakan dalam Minggu Palma sampai dengan saat ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bahwa Nabi Yesaya mengatakan, Allah memberikan ia lidah yang fasih dan pendengaran yang tajam untuk mendengarkan sabda Allah dan mengajarkannya. Tidak hanya itu, ia juga merelakan punggungnya dipukul, janggutnya dicabut, dan mukanya diludahi. Ia melakukan ini semua karena ia percaya bahwa Allah akan menolongnya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini adalah sebuah nubuat yang baru akan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menderita, punggungnya yang dipukul, janggutnya yang dicabut, dan mukanya yang diludahi karena pewartaan yang dilakukan olehnya. Yesus berkuasa karena ia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi ia berkuasa bukan dengan pedang, melainkan dengan penderitaan, dengan sengsara dan wafatnya. Nubuat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa hamba Yahweh adalah hamba Yahweh yang menderita sebegitu hebatnya hanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan kita manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia rela mati untuk kita supaya kita selamat. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, memberikan penjelasan lebih eksplisit soal siapa sosok yang disampaikan dalam nubuat Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Siapa hamba Yahweh yang menderita? Dikatakan dia adalah ia yang telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam pengosongan dirinya ini, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Inilah kemudian dalam gereja dikenal dengan istilah kenosis,
yaitu Yesus yang menghampakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah hamba Yahweh yang menderita untuk menebus kita manusia. Dan dalam bacaan Injil tentang kisah sengsara Yesus yang tahun ini diambil dari Injil Markus, kita mendengar bagaimana pengorbanan hamba Yahweh yang luar biasa. Yesus diadili, Yesus diolok-olok, ditampar, diludahi, dicambuk, diinjak-injak, dan kemudian ditinggikan pada salib. Kejam, sungguh kejam. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama terpenuhi secara definitif dalam diri Yesus Kristus. Dasar dari pengorbanan Yesus ini adalah cinta. Cinta pada manusia yang berdosa dan cinta pada Bapanya yang telah mengutusnya. Dengan cinta Yesus, manusia mengalami penebusan dosa. Dengan cinta Yesus, manusia mendapatkan pembebasan dan mengalami keselamatan kekal. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini dalam Misa Minggu Palma ini, kita dapat melihat bahwa rencana Allah adalah rencana yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Ia rela memberikan putranya untuk menderita, diolok-olok, dicambuk, diludahi, ditampar, diinjak-injak, dan bahkan ditinggikan di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang tidak mungkin masuk di dalam pikiran manusia. Peristiwa sengsara yang keji ini baru dimulai ketika ia memasuki kota Yerusalem yang hari ini kita rayakan. Belum ada orang yang mengerti dan memahami rencana Allah dengan baik. Maka babak-babak sengsara Yesus akan dimulai hari ini dan akan berlanjut selama pekan suci ini. Maka marilah melalui bacaan-bacaan hari ini saya mengajak kita semua sebagai orang Katolik, orang yang beriman pada Allah dan percaya akan segala rencananya. Masukilah pekan suci ini. Masukilah pekan yang penuh dengan babak-babak baru kesengsaraan Yesus ini, dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Ikutilah perjalanan sengsara Yesus, seolah-olah kita ada dalam perjalanan itu. Karena Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam memasuki pekan yang suci ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.